Babul af'ali. Al-af'alu thalathatun. Madin wa mudari'un wa amrun. Nahwu daraba wa yadribu wadrib. Fal madi maftuhul akhiri abadan. Wal amru majzumun abadan. Wal mudari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'i. Yajma'uha qawluka anaitu. Wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Nah, ini sekarang kita ke bab fi'il. Di sini dikatakan fi'il ini terbagi menjadi 3. Yang pertama fi'lun madin seperti daraba, ya daraba. Kemudian fi'lun mudhari'un seperti yadribu, dan yang ketiga fi'lu amrin seperti idrib. Nah, ini ya, cuma 3 doang fi'il. Fi'il madi itu untuk yang sudah lampau. Daraba berarti telah memukul. Kalau fi'il mudhari ya, secara waktu untuk sekarang atau yang akan datang. Seperti yadribu berarti sedang atau akan memukul. Kalau ini fi'il amr, ini perintah secara waktu yang akan datang. Idrib, pukulah. Kemudian fi'il mudhari ini terbagi menjadi 3. Satu, ya, fi'lun mudhari'un sahihun akhir, sahih akhir. Yang kedua mu'talun akhir. Yang ketiga af'al khamsah. Ini sudah dibahas juga pada babul i'rab, ya. Saya bahas lagi di sini lebih detail, ya. Sahihun akhir contohnya yadribu, gampang ya. Nah, yadribu, kemudian mu'tal akhir, ya. Mu'tal akhir itu fi'il mudhari yang ujungnya ada huruf illah. Huruf illah itu ada 3, ada alif, ada waw, ada ya, ya. Alif, waw, ya. Yang alif seperti yakhsha. Nah, ini fi'il mudhari akhir. Yang waw seperti yad'u, yang ya seperti yarmi. Nah, ini namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Kemudian af'alul khamsah. Nah, ini adalah fi'il mudhari yang ujungnya bertemu dengan waw plus nun. Nah, ini gampangnya begitu. Kemudian yang kedua bertemu dengan alif plus nun, dan yang ketiga bertemu dengan ya plus nun. Nah, yang bertemu dengan waw dan nun, misalkan yaf'uluna taf'uluna. Ini untuk dhamir hum dan antum. Yaf'uluna taf'uluna. Ujungnya waw dan nun. Kemudian yang bertemu alif dan nun, misalkan yaf'ulani taf'ulani. Untuk dhamir huma, yaf'ulani. Dan taf'ulani dengan untuk dhamir antuma. Ya, yaf'ulani taf'ulani. Kemudian yang ketiga bertemu dengan ya dan nun seperti taf'ulina, ya, taf'ulina ini untuk dhamir anti, ya, untuk dhamir anti. Ya. Totalnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelima ini di dalam ilmu nahwu disebut dengan istilah af'al khamsah. Berarti, ya, apa itu fi'il mudhari shahih akhir? Ya, berarti fi'il mudhari shahih akhir adalah fi'il mudhari yang ujungnya bukan mu'tal akhir seperti ini, dan juga bukan af'al khamsah seperti ini. Ya. Nah, itu namanya fi'il mudhari shahih akhir. Bu ini yadribu. Ini kan ba ini yang dhammah ini bukan mu'tal akhir, bukan huruf illat, dan juga bukan af'al khamsah. Nah, begitu ya. Berikutnya saya langsung dalam bentuk ini, bentuk tabel. Ini dalam hal i'rabnya, ya. Jadi fi'il mudhari itu, ya, ini fi'il mudhari apapun jenisnya, entah itu shahih akhir, mu'tal akhir atau af'al khamsah, dia bisa menerima i'rab rafa, i'rab nasab, dan i'rab jazm. Nah, ketika dia menerima i'rab rafa, berarti dia marfu', terrafa'kan. Nasab berarti dia mansub, ternasabkan, dan kalau i'rab jazm berarti dia majzum, terjazmkan. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat fi'il mudhari ini, ya, dari ketiga varian ini, yang membuat mereka marfu, mansub, atau majzum? Nah, pertama jazm dulu ya. Nih, yang ujung nih. Fi'il mudhari, ya, entah itu shahih akhir, mu'tal akhir, atau af'al khamsah, bisa, ya, i'rab jazm atau majzum, ya, jika apa? Jika diawali oleh amil jazm. Amil jazm seperti lam ini.
Lam inilah yang disebut dengan amil jazm, amilu jazmin atau jazimun, ya, yang kemudian menyebabkan fi'il mudhari tersebut majzum, terjazmkan. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang terjazmkan, pastilah ada yang menjazmkan. Yang menjazmkan namanya amilu jazmin, amil jazm. Nih, al-fi'lul mudhari'u yujzam bil jawazim. Jadi fi'il mudhari dijazmkan dengan al-jawazim. Jawazim itu jamak dari jazim. Seperti lam. Kemudian apa yang menyebabkan fi'il mudhari ya mansub, ternasubkan? Ya, jawabannya tentu ketika diawali oleh amil nasab seperti an ini. Ya, amilun nasbin atau nasibun. Inilah yang menyebabkan atau yang menjadi faktor ya. Jadi penyebab fi'il mudhari di depannya ini mansub. Sehingga al-fi'lul mudhari yunsab bin nawasib ya, ternasubkan oleh amil nasab ya. Entah itu sya'ir, mu'tal akhir, afalu khamsah, pokoknya kalau diawali amil nasab maka dia mansub. Nah, tanda nasabnya beda-beda ya. Kalau sahih akhir tanda nasabnya dengan fathah ya. Kemudian mu'tal akhir dengan fathah, kecuali yang yakhsha nih dia tidak tetap dengan fathah, cuma fathah muqaddarah. Kalau yang duanya itu zahirah. Kemudian afal khamsah dengan hazfun nun ya. Nah, lalu apa yang membuat fi'il mudhari marfu? Terrofakkan. Nah, fi'il mudhari yang marfu atau yang terrofakkan itu jika ada amil rofa. Sama saja amil rofa. Maksudnya karena amil juga, cuma namanya amil rofa. Hanya saja apa amil rofa'nya atau apa rafi' yang menyebabkan fi'il mudhari tersebut marfu. Nah, ini jawabannya adalah al-fi'lul mudhari yurfa' bitajarrudi anin nasib wal jawazim. Di fi'il mudhari itu dirofa'kan ya dengan sepinya ya, sepinya dia atau kosongnya dia dari amil nasab dan amil jazm. Jadi kalau fi'il mudhari seperti ini, yadribu yakhshayadu, dia sepi ya, tidak ada amil nasab, tidak ada an di sini dan juga tidak ada amil jazm, tidak ada lam di sini. Maka ketiadaan amil nasab dan amil jazm itulah yang disebut dengan amilur raf'in ya, amilnya rafa, sehingga menyebabkan fi'il mudhari ini marfu. Begitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya, kalau an dan juga lam ini adalah amil ya. Kalau an amil nasab, lam amil jazm, apakah amil nasab dan amil jazm hanya an dan lam? Nah, tentu jawabannya tidak. Nah, makanya akan kita bahas pada pembahasan ini. Nah, an-nawasib sekarang. An-nawasib. An-nawasib itu jamak dari nasib. Fan-nawasibu 'asyarah ya. Nawasib itu ada 10. Berarti amil nasab ada 10. Wahya'an, walan, wa idzan, wa kai, walamukai, walamul juhud. Wa hatta wal jawabil fa'i wal wawi wa au. Totalnya ada 10. Ini ada penjelasan nih. Arba'atun minha ya, 4 dari ke-10 tersebut ya. Tansibu binafsiha ya. Dia menasabkan fi'il mudhari itu binafsiha dengan dirinya. Ya, berarti tak ada bantuan yang lain. Nah, apa yang 4 itu nanti dibahas ini. Wasittatun minha, dan 6 dari ke-10 itu yakunun nasbu maha bi'an mudmaratan wujuban wa jawazan. Maka nasabnya ya bersama amil yang 6 ini bi'an mudmaratan, dengan an mudmaratan, berarti bukan dengan dirinya, melainkan dengan an mudmaratan, an tersembunyi ya, an domir yang tersembunyi ya, mudmar ya. Wujuban ada kalanya wajib disembunyikan, wajawazan ada kalanya jawaz, boleh disembunyikan, berarti boleh ditampilkan. Nih, jadi amil nasab itu terbagi dua secara ringkasnya. Satu yang menasabkan binafsiha, tansibul fi'la binafsiha ya. Kemudian yang kedua tansibul fi'la bi an mudbaratan ya. Menasabkan fi'ilnya, fi'il mudhari maksudnya, dengan an mudbaratan, an domir ya. An domir, an yang tersembunyi ini ada yang wajib disembunyikan, ada yang boleh disembunyikan. Nah, itu hukumnya.
Nah, kemudian yang pertama nih, yang menasabkan dengan sendirinya ada berapa? Ada 4 ya. Ada an. Contohnya, yu'jibuni antadriba. Mengagumkanku antadriba, pukulanmu. Ah, tadriba ini fi'il mudhari mansub, ternasabkan oleh apa? Oleh an. Nah, jadi dinasabkannya oleh an. Karena an secara langsung pada dirinya ini dia mampu menasabkan fi'il mudhari. Ini makna binafsiha. Kemudian yang kedua lan. Ya, lan seperti lan tarji'al ayyamul lati madat. Ya, lan tidak akan. Ini tidak akan sampai kapanpun. Tidak akan tarji'al ayyamu, ya, hari-hari, ya, allati madat, hari-hari yang telah berlalu kembali. Jadi hari-hari yang berlalu, ya, tidak akan kembali. Kita terjemahkan fa'ilnya dulu. Hari-hari yang telah berlalu tidak akan kembali. Ya, lan tarji'al ayyamu allati madat. Nah, begitu ya. Tarji'a ini fi'il mudhari mansub, ya. Oleh siapa mansubnya? Oleh amil nasbin yaitu lan. Kemudian tanda nasab yang digunakan di sini fathah karena ini fi'il mudhari sahih akhir, ya. Idzan. Nah, contoh idzan. Misalkan si Alif berkata, azuruka godan. Saya akan berkunjung kepadamu besok. Ya, zuruka godan. Oleh Ba dijawab, idzan ukrimaka. Jika demikian, ya kalau begitu, ukrimaka. Aku akan memuliakanmu. Ukrima ini, ukrima. Akroma yukrimu, ukrimu. Idzan ukrima. Ya. Ini fi'il mudhari mansub, ya, bi idzan atau bi amil nasbin yaitu idzan. Ya, jadi amil nasabnya itu idzan. Ini mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena ini juga sahih akhir. Ukrima, ya. Ya, akroma yukrimu kalau aku, ukrimu kalau mansub ukrima. Kemudian kai, supaya, ya, seperti jitu kai akroa. Aku datang kai akroa supaya membaca. Akroa. Nah, ini juga sahih akhir. Ini bukan mu'tal akhir karena hamzah. Kalau mu'tal akhir itu alif, ya, bukan hamzah. Ini fi'il mudhari mansub oleh kai. Kemudian tanda nasabnya dengan fathah karena sahih akhir. Nah, ini 4 ini dia menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ya, amil nasab ini menasabkan fi'il mudhari oleh an. Nah, an mudmaratan, an yang tersembunyi. Ini misalkan pada lamu kai. Lam kai. Ya, lam kai itu bentuknya lam ya seperti ini nih. Lam bentuknya seperti yang maknanya kai, maknanya supaya. Seperti jitu li ata'allama, aku datang, ya, supaya belajar. Ta'allama ya ta'allamu, ata'allamu kalau mansub ata'allama. Nah, ini ata'allama ini fi'il mudhari mansub. Nah, siapa yang menasabkan? Bukan li, bukan lam kai, bukan. Nah, terus apa? Yang menasabkan adalah an mudmarotan. Jadi di antara li, di antara lam dengan ata'alama ini sebetulnya ada an. Kalau kita tampilkan jitu li an ata'alama. Ya, karena ini hukumnya jawazan, ya. Ya, menyembunyikan an-nya di sini ini hukumnya boleh. Berarti ditampilkan boleh nggak? Boleh. Boleh jitu li ata'alama, boleh jitu li an ata'allama. Nah, begitu, ya. Jadi mansubnya bukan oleh lam tetapi dengan an mudmaratan jawazan. Kemudian berikutnya lamul juhud. Nah, lamul juhud bentuknya seperti ini, lam juga. Artinya juhud, apa itu juhud? Juhud itu untuk pengingkaran. Juhud, ya. Lil juhud nih, untuk mengingkari. Untuk, tetapi untuknya itu bukan untuk. Nah, begitu. Untuk, tetapi artinya bukan untuk. Contoh. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Nah, tapi harus ada nafi, ya, di depannya, ya, untuk memahami ini untuk menjadi bukan untuk. Ma kana Allahu liyu'adzibahum. Ya, tidaklah. Jadi ini makna nafi, ya. Tidaklah kana Allahu, keberadaan Allah, liyu'adzibahum untuk mengazab mereka. Tidaklah keberadaan Allah untuk mengazab mereka. Maksudnya apa? Berarti adanya Allah itu bukan untuk mengazab mereka. Nah, ini yu'adziba, ini fi'il mudhari, ya. Yu'adziba. Ini fi'il mudhari ini mansub.
Oleh siapa? Ya, mansubnya dinasubkan oleh apa dia? Ini bukan oleh lam, bukan oleh lamul juhud, tetapi oleh an mudmarotan, an yang tersembunyi di antara lam dengan yu'adziba. Sehingga sebetulnya liyu'adzibahum itu li'an yu'adzibahum. Hanya saja ini wajib disembunyikan, wujuban. Hukumnya wajib disembunyikan, tak boleh ditampilkan. Ya, tidak bisa. Tidak bisa ditulis maka Allah li'an yu'adzibun, tak bisa. Meskipun hakikatnya ada an mudmarotan, tetapi mudmarotannya tersembunyinya tak tampaknya itu wujuban, ya wajib. Ya, jadi tidak boleh ditampilkan. Berikutnya hatta. Ya, hatta. Contoh, hatta yarji'a ilayna Musa, sampai Musa kembali kepada kita. Nah, fokus pada sini hatta yarji'a. Ini yarji'a ini fi'il mudhari' mansub. Oleh siapa mansub? Oleh amil nasab. Apa amil nasabnya? Apakah hatta? Nah, sebetulnya bukan hatta yang menasabkan yarji'a, melainkan an mudmarotan. Nah, tapi ini mudmarohnya ini wujuban, sehingga tak boleh ditampilkan. Sekalipun dalam pemahaman itu hatta an yarji'a, itu dalam pemahaman, ya dalam otak kita, tetapi itu tak boleh ditulis hatta an yarji'a, tak boleh, ya. Itu wujuban. Kenapa begitu? Kenapa harus ada an? Ya, kenapa harus ada an? Karena sebetulnya hatta lam ini huruf jar, ya. Huruf jar itu ya harfun, ini kan harfun. Hatta ini harfun. Lam ini harfun, bukan isim kan? Ini harfun. Lam ini juga harfun. Harfun itu tidak bisa masuk ke fi'il mudhari'. Tidak bisa masuk ke fi'il, ya kan? Bisa nggak huruf masuk ke fi'il? Tak bisa. Nah, bagaimana agar bisa? Agar bisa dia harus ditambahkan an. Karena salah satu fungsi an nanti bisa mengubah fi'il menjadi isim atau mentakwil, ya, fi'il menjadi isim. Ketika jadi isim maka boleh didahului oleh huruf jar, begitu ya. Sehingga hatta ini sebetulnya bukan huruf nasab, tapi huruf jar. Hanya saya sering disebut huruf nasab karena berada di an-nawasib, ya. Amil-amil yang menasabkan. Gitu ya. Kemudian al-jawab, ya jawab. Ya, jawab bil fa'i wal wawi wa au. Jawab menggunakan fa, menggunakan waw, huruf waw, dan menggunakan au. Nah, jawab menggunakan ketiga ini dia menasabkan fi'il mudhari'. Contoh, ijlis fa'atakallama. Duduklah engkau, fa'atakallama. Maka aku akan berbicara. Ya. Ijlis fa'atakallama. Atakallama ini fi'il mudhari' mansub oleh an mudbaratan wujuban. Ini juga wajib. Jadi bukan oleh fa-nya sebutnya, tapi oleh an mudbaratan. Kemudian waw, la tadrib Zaid, dan jangan kau pukul si Zaid. Wa yaghdab, ya. Dia akan marah. Nah, ini waw di sini jawab menggunakan waw, dan yaghdab ini fi'il mudhari'nya mansub tapi bukan oleh waw melainkan oleh an mudmaratan. Cuma wawnya ini disebut waw jawab. Kemudian au, laqtulannal kafir, sungguh aku akan membunuh orang kafir, au yuslima, au makna illa, kecuali dia masuk Islam, berserah diri, ya, au yuslima. Nah, yuslima ini fi'il mudhari' mansub bukan oleh au melainkan oleh an mudmaratan, dan ketiga-tiga ini an mudmaratannya wajib disimpan, wujuban, ya, tak boleh ditampilkan. Yang boleh ini pada lam mukai saja, ya. Nah, ini pembahasan an-nawasib, amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' yang sahih akhir, tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, tanda nasabnya dengan apa? Dengan fathah. Kecuali pada fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif, itu fathahnya fathah muqaddarah. Fathah juga sih, cuma muqaddarah. Kemudian af'al khamsah, tanda nasabnya dengan apa? Hazfun nun. Nah, itu harus sudah hafal, ya. Berikutnya al-jawazim, amil-amil yang menjazimkan, wal jawazimu tsamaniyata asyara, ya. Ada berapa nih? Ada 18. Jadi amil jazim ada 18. Wahya lam wa lamma wa alam wa lamma wa lamul amri wa du'a wa la fin nahyi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahwa wa mahma wa izma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsu wa kaifa wa idza fi syi'ri khassatan. Jadi kalau idza itu berlaku di dalam syair saja. Ini juga nih sebelum ke sini.
Qismun minha ya yajzim fi'lan, qismun minha yajzim fi'lan wahidan wa qismun yajzim fi'lain. Jadi dibagi lagi nih, ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari, ada yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Saya bagi lagi begini ya. Ya tajzim ya, al-jawazim tajzim. Mana? Nah, ada yang tajzim fi'lan wahidan. Jadi amil jazm itu ada yang menjazmkan satu fi'il saja, ya. Seperti lam. Contohnya lam yalid wa lam yulad. Ini yalid fi'il mudhari majzum terjazmkan. Siapa yang menjazmkan amil jazm itu lam. Ya, lam yalid. Ini juga fi'il mudhari majzum, siapa yang menjazmkan amil jazm itu lam, ya. Jadi ini menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Amil jazm dia hanya berlaku di sini menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Kemudian lamma ya, seperti lamma. Lamma. Lam di sini artinya tidak ya, untuk nafi. Lamma. Lamma yazuqu azab ya, atau belum ya. Lamma yazuqu azab, mereka belum merasakan, merasakan yazuqu itu merasakan ya. Mereka belum merasakan azab. Ya, lamma yazuqu. Nah ini yazuqu ini fi'il mudhari majzum oleh amil jazm itu lamma. Tanda jazmnya apa? Tanda jazmnya hazfun nun. Karena ini af'al khamsah. Kalau marfu dia yazuquna. Nah, begitu dengan nun. Alam ya, ini ditambahkan hamzah istifham. Istifham ya, seperti alam nasyrah laka sadrak. Belumkah kami melapangkan laka untukmu sadroka dadamu, ya. Alam nasyrah. Nasyrah ini fi'il mudhari majzum oleh amil jazm yaitu alam, ya, belumkah. Kemudian alam ma, seperti alam ma taqra alkitab, belumkah engkau membaca alkitab, ya, alam ma taqra alkitab. Taqra ini fi'il mudhari majzum oleh amil jazm yaitu alam ma, tanda jazmnya adalah sukun. Tanda jazmnya sukun. Kenapa sukun yang digunakan? Karena ini taqra fi'il mudhari sahihun akhir. Berikutnya lamul amri wa du'a, lam amr. Lam yang digunakan untuk perintah. Ini kalau dari atasan. Wa du'a, dan juga untuk doa, untuk permohonan. Ini kalau datangnya dari bawah. Contoh liunfiq Zaidun, ya. Hendaknya si Zaid berinfak. Ya, liunfiq Zaid. Ya, hendaknya Zaid berinfak. Ini dari atasan sehingga ini perintah. Nah, yunfiq ini fi'il mudhari majzum terjazmkan oleh apa? Oleh lam al-amri wa du'a. Nah, ini ya lamnya nih. Kalau datangnya dari bawahan ke atasan itu bukan perintah tetapi permohonan. Saya tidak berikan contoh di sini untuk yang doa. Berikan lam an-nahyi wa du'a. Lam. Kalau ini lam begini. Kalau ini lam, la. La ya, bukan lam, la begini. Tulisannya lam juga. La takhaf. Ini untuk larangan, ya. La takhaf. La takhaf, jangan kamu takut. La tajlis. La tashrab. La tadhhab. Nah, itu fi'il mudhari terjazmkan oleh lam an-nahyi, larangan. Kalau doa itu berarti dari bawahan ke atasan. Jadi kalau ada bawahan melarang kepada atasan itu bukan sedang melarang tetapi sedang berdoa. Misalkan ya Rabbana la apa misalkan la tahmil alaina, ya, janganlah engkau bebankan kepada kami, dan seterusnya ya, yang terkesan melarang Allah itu bukan melarang, itu maksudnya berdoa. Misalkan ya Allah janganlah engkau tempatkan kami pada kondisi yang mengenaskan, itu kan janganlah seperti melarang, maksudnya itu doa. Nah, ala kulli hal ini amil jazm ini dia hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Berarti ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Nah, katanya di sini ada berapa? Ada 18. Berarti 18 dikurangi 6 berapa tuh? Nah, itu sisanya. Berarti sisanya dia menjazmkan dua fi'il mudhari. Nih, yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Satu in, ya, in. Seperti in yakum Zaidun yakum Amrun. Jika Zaid berdiri, maka Amr berdiri. Yakum di sini ini fi'il mudhari majzum oleh amil jazm yaitu in. Kemudian yakum yang kedua di sini ini majzum terjazmkan oleh siapa? Oleh in juga.
Jadi ini amilu jazmin atau jazimun, dia mampu menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua fi'il jawab. Ya, in yakum zaid, yakum amrun. Berikutnya ma. Ya. Ma taf'al af'al. Ya. Ma taf'al af'al. Apapun yang kau kerjakan, aku juga akan mengerjakan. Taf'al yang pertama, ya. Kemudian af'al yang kedua, ini sama-sama fi'il mudhari majzum dan sama-sama dijazmkan oleh ma. Man, ya, siapapun. Man yakum, aku mahu. Ya, siapapun yang berdiri, aku akan berdiri bersamanya. Jadi yakum dan akum ini fi'il mudhari majzum, dijazmkan oleh man. Siapapun. Kemudian mahma, ya apapun, ya mahma. Mahma taf'al af'al. Apapun yang kau kerjakan, aku kerjakan. Gampang ya. Izma, ya. Izma itu izma yakum, ketika ya. Izma yakum zaidun yakum amrun. Ketika Zaid berdiri, Amr berdiri. Berikutnya ayun, ya. Ayun seperti ayatadrib adrib. Ayatadrib adrib. Ya, apapun yang kau. Nah, untuk ayun ini dia harus ada mudhof ilaih, dia harus diidhofatkan kepada isim zahir. Misalkan ayu rajulin, ya ayu rajulin tadrib adrib, ya ayu kitabin taqra aqra. Nah, ketika ya mudhof ilaihnya, ya atau isim zahirnya itu dimahzufkan, maka dia menjadi mansub. Ayyan tadrib adrib. Nah, begitu ya. Tapi dia tetap menasubkan fi'il mudhari, ya, baik fi'il syaratnya atau fi'il jawabnya. Ayyan tadrib adrib. Nah, begitu. Berikutnya mata. Mata ta'kul akul ma'ak, ya. Mata, ya. Kapan? Kapanpun kamu makan, aku akan makan bersamamu. Ayyana. Kemudian ayyana itu ini untuk dzarfuz zaman, ya. Jadi syarat dia mengandung makna waktu. Ayyana tadrus tanjah, bisa berarti kapanpun kamu belajar kamu akan sukses, karena menunjukkan waktu, ya. Ayyana tadrus tanjah. Jadi kapanpun kau belajar kamu akan sukses. Berikutnya aina, dimanapun. Aina taskun askun mak. Ya, aina taskun askun mak. Dimanapun kau tinggal, aku tinggal bersamamu. Anna tastaqim terbah. Ini dzarful makan, ya, anna ini. Jadi dimanapun, ya. Dimanapun kamu istiqomah. Anna tastaqim. Mau di kota, mau di kampung. Dimanapun kamu istiqomah, terbah, kau akan beruntung. Haitsuma. Haitsuma ini dzarful makan. Ya, dzarful makan, dimanapun. Ya, haitsuma tastaqim, dimanapun kau tinggal, ya. Dimanapun kamu istiqomah, ya. Dimanapun kamu istiqomah, yuqaddir lakallahu najahan, ya, Allah akan menentukan untukmu kesuksesan. Di mana saja kita beristiqomah, insyaallah Allah akan menentukan bagi kita keberhasilan. Kaifama, seperti ini untuk kufiyun, ya, untuk ulama-ulama kufi ini menjazmkan fi'il mudhari juga nih kaifama. Kaifama tajlis ajlis, bagaimanapun kau duduk aku akan duduk. Kemudian iza, tapi ini saya tak berikan contoh karena iza ini fi syi'ri khasatan, hanya berlaku di dalam syair. Inilah amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari. Entah itu menjazmkannya satu fi'il mudhari atau dua fi'il mudhari. Yang jelas, yang harus diingat adalah jika fi'il mudhari yang sahih akhir, maka tanda jazmnya dengan sukun. Jika fi'il mudhari yang mu'talun akhir, maka tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Kalau fi'il mudhari'nya af'alul khamsah, maka tanda jazmnya apa? Hadfun nun. Itu yang harus dihafal. Nah, baik, sampai di sini kita lanjut lagi ke bab berikutnya.